Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Mohon maaf saya sudah mengganggu waktu istirahat Bapak. Mohon maaf banget malu-malu ini Pak. Ini Pak, perkenalkan saya Rina, mahasiswa PPG Universitas Unpas. Ada keperluan Bapak ini untuk mempertanyakan eksplorasi masalah Pak. Barangkali Bapak berkenan untuk menjawab pertanyaan wawancara saya Pak. Sebelumnya boleh Bapak memperkenalkan Pak? Perkenalkan, nama saya Abu Rijal. Sekarang jabatan saya pengajar atau dosen di Universitas Terbuka UPBJJ Jakarta, fokusnya di Pokja Pakis Jaya. Saya fokus mengajar di jurusan PGSD, mata kuliahan fokus di IPA. Untuk ini lanjutnya Pak, apa ya Pak? Bagaimana pendapat Bapak mengenai penyebab masalah siswa merasa masih kesulitan untuk mengikuti pembelajaran gitu Pak? Kalau secara umum, kalau pribadi saya kenapa siswa kesulitan belajar, dari faktor kitanya sebagai pendidik, sebagai guru yang kurang bisa membangun motivasi kepada mereka, kurang mampu membuat semangat mereka untuk belajar, sehingga pembelajaran yang mereka dapatkan itu jenuh gitu. Jadi karena kurang bisanya kita, kurang mampunya kita mengelola aktivitas siswa itu, membangun motivasi dan rasa ingin belajar siswa seperti itu. Kalau dari media kayak gitu Pak? Kalau misalkan setiap harinya guru hanya menggunakan metode ceramah, berarti memang faktor dari gurunya. Berarti solusinya agar minat belajar siswa itu berubah, guru jangan selalu menggunakan metode ceramah, misalkan menjelaskan ini terus dengan ceramah, tapi harus dikasih solusi yang lain agar motivasi mereka belajar berubah dengan cara salah satunya media tersebut gitu. Jadi salah satu penyebabnya ini karena metodenya yang Ya, monoton gitu ya metode Pak? yang monoton, hanya seperti ceramah saja. Boleh lanjut Pak? Baik. Berikutnya, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Bapak mengenai penyebab masalah kurangnya kerjasama antar siswa gitu Pak? Kerjasama antar siswa biasanya kalau bekerja sama itu, kalau menurut saya dari faktor siswanya juga. Jadi ada rasa siswa itu masih, apalagi ya kelas rendah itu, siswa yang masih operasional konkret itu, kalau menurut biasa emosi mereka itu masih tinggi gitu. Siswa kelas rendah itu masih banyak yang menganggap bahwa diri mereka tuh lebih tinggi daripada teman-teman yang lain, sehingga apabila digabungkan, salah satu siswa yang merasa hebat itu tidak menghargai teman yang misalkan kemampuannya di bawah dia, sehingga kerjasama yang dibangun itu jadi tidak maksimal seperti itu. Yang kedua, mungkin kalau dari faktor gurunya, kerjasamanya pemilihan orang-orangnya. Misalkan dalam pembuatan kelompok, guru hanya membuat kelompok secara homogen saja, tidak secara heterogen. Jadinya ketika homogen seperti itu, ada ketimpangan dalam mereka melakukan kerjasama seperti itu. Jadi menyebabkan kurangnya kerjasama siswa tersebut ya, gitu ya Pak? Pemilihan guru itu sebenarnya kalau misalkan dibuat kelompok supaya mereka bekerja sama, nantinya harus dianalisis dulu mana kelompok-kelompok yang pas seperti itu. Dilanjut ya Pak? Baik. Menurut Bapak, apa penyebab masalah siswa belum mampu menerapkan sikap saling menghargai itu Pak? Saling menghargai ya. Kalau kurangnya siswa dalam sikap saling menghargai, pembiasaannya yang masih kurang maksimal gitu. Jadi ketika budaya biasanya kalau di kita harusnya budaya maaf dan terima kasih itu
sebenarnya pembiasaan itu harus dibangun sehingga nanti ketika mereka membutuhkan sesuatu mereka mengucapkan maaf, kemudian setelah mereka mendapatkan pertolongan dari temannya budaya terima kasih. Nah jika budaya itu terus dibangun maka rasa saling menghargai itu bakal semakin muncul gitu. Kemudian juga dari faktor gurunya, kalau misalkan ada salah satu guru yang masih tidak adil, masih bersifat subjektif, memilih salah satu siswa, maka yang terjadi nanti rasa menghargainya kurang karena nanti ada salah satu siswa yang menganggap kalau dirinya dia itu paling disayangi dengan guru kalau di level SD seperti itu. Itu menurut saya. Kecemburuan Nah, sosial kecemburuan gitu ya sosial, Pak. pembiasaan dan harus ada rasa adil yang dibangun oleh guru seperti itu. Boleh dilanjut Pak? Baik, Bu. Menurut Bapak mengenai penyebab masalah siswa kurang antusias gitu Pak mengikuti pembelajaran, itu faktor penyebabnya apa Pak? Kalau antusias sih, kalau menurut saya kenapa kurang antusias dari faktor guru yang tadi dibilang itu, guru terlalu monoton dalam menggunakan metodenya, guru kurang bisa membangkitkan keaktivitasan siswa, siswa itu hanya sebagai objek pembelajaran, mereka itu tidak terlibat aktif dalam pembelajaran sehingga mereka hanya duduk diam mendengarkan, ya lama-lama bosan gitu seperti itu. Jadi solusinya ya proses pembelajaran yang harus diubah, di mana teacher center itu harus diubah menjadi student center. Jadi si siswa yang menjadi subjek pembelajarannya, mereka aktornya seperti itu, guru hanya pembimbing. Jadi faktor yang menyebabkan masalah siswa ini kurang antusias tuh Iya. guru yang terlalu monoton gitu Iya. ya Pak ya, kurang keaktifan Iya. siswa, meningkatkan keaktifan Iya. siswa, sama guru jadi objek Media-medianya juga yang medianya yang itu aja kurang gitu, variatif kurang ya. variatif. Boleh dilanjut Pak ya? Baik. Yang berikutnya, menurut Bapak Pak, mengenai penyebab masalah siswa kurang tertarik dengan model yang disajikan oleh guru? Pasti jawabannya kalau kurang tertarik dengan model ya hanya model pembelajaran itu yang menggunakan metode ceramah, jadi tidak menggunakan model pembelajaran yang bisa membangkitkan keaktivitasan siswa gitu. Jadi peran guru juga hanya menggunakan model-model pembelajaran yang monoton seperti itu. Palingnya model monoton contohnya kalau model yang menggunakan metode ceramah tidak misalkan mengaktivitaskan siswa, mereka tidak menggunakan model pembelajaran yang lain, misalkan model pembelajaran banyak kan permainannya, contohnya kalau misalkan ada jigsaw, kalau misalkan ada snowball throwing dan sebagainya seperti itu. Model yang hanya fokus gitu dengan metode ceramah yang nantinya bakal membuat siswa bosan seperti itu. Untuk ini Pak, tentang penyebab masalah siswa kesulitan dalam memahami konsep matematika, penyebabnya apa Pak? Yang tadi diungkapkan, jika salah satunya materi operasi hitung, ya guru hanya langsung, misalkan kalau matematika itu menuliskan rumus, kemudian langsung coba menghitung, kebanyakan juga rumusnya dihafal tanpa dipelajari konsep dasar matematikanya itu. Perkalian ini 1 misalkan kali 2 sama dengan 2, itu konsep awalnya harus dibangun dengan cara apa tadi, ditambahkan media hitung, model hitung.
Untuk selanjutnya Pak, ini tentang pendapat Bapak nih mengenai penyebab masalah siswa masih kesulitan juga dalam memecahkan masalah matematika. Kenapa gitu Pak? Kalau matematika siswa sulit memecahkan masalah, yang pertama itu biasanya kalau siswa itu sudah menganggap matematika itu pelajaran yang sulit, dengan prosesnya yang sulit, harus ada rumus, harus ada penyelesaian, harus ada angka-angka yang dihafal seperti itu. Kemudian yang kedua itu kurangnya tadi dari peran gurunya gitu, membuat media pembelajaran yang lain dalam pelajaran matematika. Model pembelajaran misalkan penemuan dalam matematika itu butuh model pembelajaran penemuan atau konstruktivistik, sehingga mereka membangun pengetahuan matematikanya sendiri dari sebuah problem masalah yang ditampilkan guru seperti itu. Boleh dilanjut pertanyaan berikutnya Pak ya? Baik. Bagaimana pendapat Bapak mengenai penyebab masalah siswa kesulitan memahami instruksi soal hot Pak? Kalau HOTS itu agar order thinking skill itu biasanya siswa kebingungan dalam membaca soalnya. Sementara kan HOTS itu tidak selalu soal yang susah, tapi di mana HOTS itu cirinya ada sebuah problem yang dijelaskan dengan sebuah deskripsi, nanti hasil deskripsi itu dianalisis oleh siswa sehingga menjadi jawaban. Siswa kurang dalam pengetahuan HOTS karena mungkin kalau dalam bentuk soalnya yang masih salah, yang tidak sesuai dengan aturan HOTS, sehingga siswa masih kebingungan dalam menjawab soal-soal HOTS tersebut. Kemudian dalam pembelajaran tipe HOTS masih sulit karena biasanya guru tidak dibangun dari awal dulu gitu dalam pembelajaran. Tiba-tiba langsung mereka dari tipe yang LOTS tiba-tiba langsung dicontohkan atau diberikan materi yang HOTS. Seharusnya itu terstruktur LOTS dulu pelan sampai nanti menuju HOTS. Kan kita nanti kalau taksonomi belum kan ada level kognitif ya, dari C1, C2 sampai C6. Nanti harusnya dibangun dulu. Kalau level SD sebenarnya hanya wajib C3 sih. Tapi kalau menurut kurikulum Merdeka sudah dibiasakan untuk berpikir kritis, maka berarti guru-guru kelas rendah itu sudah wajib juga gitu bisa mengetahui mana level-level kognitif yang diberikan kepada siswa itu. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, boleh dilanjut Pak? Baik. Yang terakhir ini Pak, bagaimana pendapat Bapak mengenai penyebab masalah siswa kurang termotivasi melakukan inovasi dalam pembelajaran Pak? Ya, jawabannya gimana siswa mau berinovasi kalau peran gurunya hanya menggunakan metode yang begitu saja. Siswa bisa berinovasi jika daya dukung, sarana yang diberikan oleh guru, oleh sekolah itu juga maksimal kepada siswa. Kita menyuruh siswa buat berinovasi, sementara metode yang diberikan hanya ceramah. Bagaimana siswa membangkitkan inovasi? Inovasi itu dibangkitkan jika mereka sudah menemukan salah satu penyelesaian masalah. Sementara kita hanya menggunakan model yang itu saja, ya nggak akan mungkin siswa bisa melakukan inovasi dalam pembelajaran mereka. Jadi faktor guru, media, sarana, daya dukung seperti itu. Alhamdulillah Pak, terima kasih banyak, wawancaranya sudah berjalan lancar, jawabannya udah oke banget Pak. Ini buat referensi saya, mudah-mudahan dari jawaban Bapak bisa jadi referensi saya nanti ke depannya untuk mencari solusi Pak. Baik. Terima
Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf Pak. Iya, Terima kasih. nggak apa-apa. Assalamualaikum.